lagi di Hot Room, only on Metro TV. Ini kita sudah kehadiran narasumber di tengah-tengah kita. Ada Bapak Iksan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Halo Pak, selamat datang. Dan juga kita akan terhubung nanti dengan Ibu Siti Dina, peneliti Center for Indonesia Policy Studies, melalui Zoom. Baik Bang Hokman, silakan. Oke, Ibu Apriani bagaimana? Pemberlakuannya ini memang harus lihat kondisi ekonomi, karena biasanya masyarakat sekarang masih pendapatannya sebagian mengalami penurunan ya. Mungkin jadi Ibu tidak setuju keluar kalau sekarang? Peraturannya sih keluarin sekarang nggak apa-apa, cuman pemberlakuannya mungkin yang perlu ditunda. Jadi Ibu setuju sebaiknya peraturan ini ditunda dulu, tunggu sampai vaksin corona dapat begitu? Saat ini sebenarnya saat yang paling tepat justru sebenarnya adalah mendata semua penduduk, karena penduduk sekarang ini banyak yang belum punya NPWP. Jadi saat sekarang adalah konsolidasi lebih pada bagaimana mendapat nomor NPWP, lalu kemudian di mana aja yang sebenarnya bisa diperoleh pajak, karena pajak ini berubah dari offline ke online. Nah, digital ini memang belum banyak yang tersentuh pajak, maka sekarang baru tadi berapa 12 atau 16 ya. Nah, itu menurut saya harusnya lebih banyak lagi, karena biar bagaimanapun kalau pemerintah hanya tergantung pada pajak yang sekarang saja, itu akan terus menurun ke depannya. Gitu. Tapi memang menurut saya sih apapun pajak, menurut saya mungkin tahun depan untuk yang baru ya. Tapi untuk yang lama sebenarnya mungkin sekarang ini lebih banyak kepada ekstensifikasi. Jadi orang yang belum bayar pajak, misalnya saat ini adalah kesempatan. Misalnya Pak, UMKM kan mestinya bayar pajak nih. Nah sekarang kesempatan yang dikasih subsidi bunga tapi harus punya NPWP misalnya. Jadi lebih bagus menurut saya sih lebih pada ekstensifikasi yang sudah ada. Tapi kalau untuk aturan baru memang alangkah baiknya kalau tahun depan mulai diberlakukan. Jadi Ibu Apriani menghimbau kepada Pak Ibu Menteri Keuangan dan Pak Dirjen tunda kayak peraturan ini tahun depan. Tunggu sampai vaksin corona dapat, ekonomi normal. Yes. Oh begitu. Bagaimana dengan e-commerce lokal yang misalnya Tokopedia dan sebagainya yang kemarin ada keluar peraturan pajak tiba-tiba dicabut, asing disuruh pungut tapi yang lokal tidak. Bagaimana itu? Sebenarnya enggak. Diskriminasi bukan? Enggak diskriminasi. Kenapa? Ya? Karena gini, yang sebenarnya di lokal Pak, itu sebenarnya dari pelapaknya sendiri kan sudah wajib membayar PPN dan mereka juga sudah bayar PPh 23 ya kan. Lalu bagi si pembeli sebenarnya udah kena PPN juga. Nah, si Bukalapak ini kan dia cuma sebagai apa ya? Sebagai apa namanya kalau orang bilang itu broker aja gitu kan. Nah, dia hanya kena pajak berdasarkan income yang dia peroleh antara pendapatan dia gitu. Jadi income-nya sudah general juga, yaitu PPh 23 juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang harus. Cuman tadi saya dengar aturan masalah data kan Pak. Karena data itu dianggap rahasia. Jadi mungkin mereka tidak siap memberikan data kepada Dirjen Pajak. Jadi karena toko-toko e-commerce di Indonesia tidak siap kasih data ke Dirjen Pajak, akhirnya Dirjen Pajak mengalah. Sebenarnya nggak gitu. Yaitu dicabut peraturannya dulu, begitu? Enggak, menurut saya nggak dicabut. Harusnya mesti dicabut Pak yang 2014, dicabut. Pak. Maksudnya gini, walaupun dicabut, sebenarnya KPP itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi tentang UKM yang ada di wilayahnya ya. Karena saya kebetulan wajib pajak di Jakarta Barat, itu didatangin gitu. Anda tuh kurang bayar pajak sekian, berarti sebenarnya database daripada Dirjen Pajak itu sudah sangat lengkap gitu. Jadi nggak perlu itu, walaupun dicabut. Kalau gitu saya mau tanya dulu Pak Iksan. Pertanyaan saya begini Pak. Ya. Dengan peraturan baru ini, berarti perusahaan-perusahaan penyedia konten di luar negeri akan menagih 10%, memungut 10% pajak PPN. Itu yang dari luar negeri. Oke. Khusus yang itu dulu ya. Apakah itu ada dampak kepada pengusaha UMKM? Kalau kali ini saya mendukung pemerintah, Pak. Hah? Kali ini saya mendukung pemerintah. Dan itu wajar. Karena begini, media daring ini itu adalah murah untuk mempromosikan barangnya atau menjual barangnya. Apalagi ini keluar negeri. Saya juga mendapatkan laporan dari komplain dah. Ini dia kaget nih. Dia belum baca benar-benar ini pabean dari luar negeri atau ternyata pabean dari luar negeri. Nah juga ada menyebutkan tentang angka 600 juta omsetnya. Pada ngamuk. Berarti ini semua pada kena kita semua nih. Jangan. Nah, setelah saya teliti betul peraturan ini wajar kalau dikenakan mereka-mereka yang besar-besar itu, Pak. Apalagi, Bang, ini dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut ditunjuk dia sebagai PMSE, sebagai pemungut pajak. Jadi pertanyaan saya, kalau UMKM di Indonesia masang iklan di TikTok, dipungut 10% pajak PPN, Bapak setuju? Saya setuju, siap-siap bayar. Setuju. Nah, ini kan buah Bapak dikenain pajak. Ini kan bukan masalah anak buah, Pak. Ini kan masalahnya dia bisa menjual servisnya di seluruh dunia. Dia mendapatkan fasilitas itu.
Masalah pajak ini memang kewajiban kita. Tetapi yang penting UMKM di Indonesia itu tidak tersentuh. Contoh kemarin yang SK berapa tuh? SK 17 yang dicabut. 2018. SK 2018 yang dicabut. Itu memang kita ngamuk, Pak. Kenapa ngamuk? Kenapa setuju? Ya itu keberpihakan. Keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Oh gitu. Iya, kalau nggak ada keberpihakan itu kita juga nggak mampu kok menembus pasar dunia itu. Kita pasti ada bottleneck di situ atau ada handicap yang kita bisa masuk pasar dunia. Nah, dengan adanya begini, ini balance. Ini balance antara UMKM yang ada di di media-media internasional dengan di kita. Jadi kalau UMKM pasang iklan di Tokopedia tidak wajib pungut PPN. Nah, ini yang perlu diperjelas. Ya. UMKM ini memasang iklan di Tokopedia atau menjual melalui di Tokopedia. Yang terjadi sekarang adalah menjual melalui Tokopedia. Ya Kalau kan? Kalau menjual melalui Tokopedia, UMKM tadi aturan umum berlaku. Kalau omset dia sudah lebih dari 4,8 miliar, memang dia wajib mengut PPN. Kalau tidak, ya tidak. Karena ini UMKM. Apalagi Pak Iksan komentarnya Pak? Ya, pokoknya kalau masalah pajak ini Bang, ini memang orang pada takut, Pak. Ya. Orang pada takut, apalagi UMKM. Tidak ada negara di dunia ini yang memang pamrih bayar pajak, tidak ada. Nah itu dia. Ya. Nah apalagi kalau sudah terkait masalah pajak ada surat ke rumah, wah itu sudah. Benar, itu bahaya banget. Udah pada takut. Kalau gitu tanya dulu. Kita tanya ke peneliti Chips, Mbak Siti Dina. Halo Mbak Siti Dina. Apa komentar Anda? Kalau dari kami di Chips, kami setuju tentang pajak diterapkan di satu negara, namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan Kementerian Keuangan. Seharusnya prosesnya di sini yang mau saya highlight. Prosesnya ini maksudnya apakah Kementerian Keuangan ini dalam penyusunan rencana sudah mengajak semuanya pihak ini untuk duduk bersama dan menentukan apakah semua sudah setuju dan bersedia untuk diterapkan mulai tahun ini. Hasil penelitian jadi Anda tidak hanya bagaimana? satu pihak. Hasil penelitian Anda gimana? Sebaiknya Kalau bagaimana? dari kami sebaiknya ada evaluasi terkait PMK 48 ini, dan dalam proses evaluasinya ini proses perumusan kebijakan ini tuh harus bersama-sama, jadi tidak bisa dari satu pihak dari pemerintah saja, karena kalau kita lihat di luar, di contoh globalnya, salah satunya negara Perancis juga dia menerapkan pajak yang sama nih seperti kita sekarang PPN, dan ternyata ada tensi dari mitra dagang, walaupun yang terkena konsumen, tapi di sini perusahaan juga terdampak, dalam artian adalah konsumennya menurun walaupun jumlah penurunan ini tidak signifikan ya, karena market di Indonesia ini besar. Tapi ada. Saya mau tanya, dari Anda pernah teliti nggak kayak Netflix? Kalau peraturan wajib pungut 10% PPN ini dikenakan, kira-kira berapa Netflix harus dapat duit dari pungutan PPN dari seluruh rakyat Indonesia? Kira-kira berapa pertambahan income negara? Hanya dari Netflix contohnya. Oke, hanya dari Netflix kalau misalnya bisa diperkirakan, saat ini menurut data yang ada di website itu jumlah pelanggan Netflix kurang lebih itu lebih dari 10 juta di Indonesia. Jadi dari 10 juta uang iuran tiap bulan berapa? Yang iuran tuh minimal kan ada berbagai macam produknya. Ada yang 50.000 yang seperti Ibu Afi bilang, ada yang 100.000. Yang paling rendah 50.000, nah itu kalau dikalikan 5.000 sudah banyak ya, bisa triliunan. Kalau 50.000, PPN-nya 5.000 kali 10 juta, berapa itu? Wow, banyak sekali ini pastinya. Nah, potensinya memang besar. Dan yang bayar rakyat Indonesia kan, bukan orang asing itu kan? Iya, yang bayar rakyat Indonesia. Ya, ini yang menjadi permasalahan ya Bang Hotman. Ini sebenarnya kita harus ngobrol lebih banyak lagi ya. Nanti kita akan tanyakan dengan Pak Hestu, Bu Afi dan juga Pak Iksan. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.